Pemirsa, salam dari Bejana Hidup. Dalam keseharian kita, pemirsa, mungkin kita pernah menyaksikan para petani menanam padi di sawah atau di ladang. Padi adalah secara budaya hidup kita menjadi satu bahan pangan pokok di Nusantara. Kita bukan bicarakan padi, tetapi petani yang menanam padi. Si petani yang menanam padi atau tanaman-tanaman yang lain tentu berharap ada sesuatu yang diperolehnya. Ya, panen dan hasil padi atau hasil tanaman lain yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam kesehariannya di pasar, kita hanya bisa menyaksikan karung yang berisi beras yang dijual secara eceran, baik ukuran yang paling kecil sampai ukuran berat yang paling tinggi. Lalu apa yang menjadi pertanyaan masalah padi yang menjadi beras? Itu hanya sebuah proses. Tetapi awal mula si petani menanam padi tentulah berharap hasil yang baik. Dalam artian kebaikan yang dia harapkan itu adalah hasil yang melimpah dengan jumlah padi yang banyak, sehingga bisa memenuhi harapan dan kehidupan keluarganya, atau mungkin bisa dipasarkan memenuhi kebutuhan orang lain. Sekali lagi pemirsa, petani menanam padi mengharapkan sesuatu yang baik. Menanam yang baik ternyata dalam proses pertumbuhan padi itu, pemirsa, akan selalu diikuti dengan rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman padi. Itulah sebabnya petani selalu melakukan pembersihan dan perawatan, mencabut rumput-rumput liar yang mengganggu proses pertumbuhan padi tadi. Artinya apa pemirsa? Bahwa menanam kebaikan seperti padi itu selalu diikuti dengan rumput-rumput liar yang tumbuh yang tidak bermanfaat bagi kebaikan tumbuhnya si padi itu sendiri. Pemirsa, dari cerita yang sederhana ini, begitulah budaya hidup kita ini. Banyak kita lihat orang-orang yang selalu berbuat baik, menanam kebaikan, tetapi selalu saja ada komentar-komentar yang muncul seperti rumput-rumput liar yang tumbuh di areal persawahan atau ladang padi si petani itu tadi. Rumput-rumput liar itu dapatlah kita sebutkan sebagai pengganggu atau komentar-komentar yang muncul. Andai ada seseorang yang selama ini jarang terlihat, tiba-tiba berbuat baik, menyumbang sesuatu, memberikan kebaikan, menanam budi, pasti akan muncul pengganggu atau komentar tadi. Apa maksudnya itu? Apa niatnya? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau begitu, pemirsa, tidak pun perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang buruk
pasti akan mendapatkan komentar dan celoteh. Yang berbuat baik pun masih tetap juga dikomentari dan dengan celoteh-celoteh yang terkadang malah menyinggung perasaan seseorang yang sudah berbuat baik tadi. Pemirsa yang berbahagia, apa yang dapat kita ambil sebagai renungan dalam cerita yang sederhana ini? Yakinkanlah bahwa berbuat baik jangan ditunda-tunda, begitu kata orang-orang bijak. Sekali lagi, berbuat baik jangan ditunda-tunda. Walaupun di balik kebaikan yang dilakukan itu terkadang menimbulkan hal-hal yang mungkin orang lain merasa tidak nyaman, tidak suka dengan komentar-komentarnya tersendiri. Pemirsa yang berbahagia, lanjutkanlah bersikap baik, berbuat baik, dan menanam kebaikan seperti si petani tadi senantiasa mengharapkan kebaikan yang tumbuh dari hasil panen padinya yang dia tunggu dalam sekian waktu. Mungkin saja dalam perbuatan baik itu tidak spontan lantas mendapat kebaikan pula. Rupanya memang itulah hidup, memerlukan proses, memerlukan waktu. Kadangkala hari ini kita berbuat baik yang sederhana saja kepada orang lain, mungkin balasannya bisa minggu depan, bulan depan, atau mungkin tahun depan. Pemirsa yang berbahagia, dari cerita yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Terima kasih atas perhatian Anda telah menyaksikan Bejana Hidup hari ini. Salam dari saya, sampai jumpa.